Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul 24 Hours Food Recall untuk Rumah Tangga yang beranggotakan saya sendiri, Enggan Putri Kurnia, dan teman-teman saya, Anita Yuli Rahayu, Anjanik Jahinengati, Zian Alfiana, Agnes Kartika Widya, Anastasia Brenda, Febian Novita Sitanggeng. Definisi dan prinsip survei. Prinsip dari metode ini adalah dengan melakukan pencatatan jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu. Dalam metode ini, responden, ibu atau pengasuh, bila anak masih kecil, disuruh menceritakan semua yang dimakan atau diminum dalam 24 jam yang lalu kemarin. Biasanya dimulai sejak ia bangun pagi kemarin sampai dia istirahat tidur malam harinya. Atau dapat juga dimulai dari waktu saat dilakukan wawancara mundur ke belakang 24 jam penuh. Misalnya, petugas datang pada pukul 7 ke rumah responden, maka konsumsi yang ditanyakan adalah mulai pukul 7 saat itu, mundur ke belakang sampai pukul 7 pagi hari sebelumnya. Wawancara dilakukan oleh petugas yang telah terlatih dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Definisi. Metode ingatan makanan atau food recall 24 jam adalah metode SKP yang fokusnya pada kemampuan mengingat subjek terhadap seluruh makanan dan minuman yang telah dikonsumsinya selama 24 jam terakhir. Kemampuan mengingat adalah menjadi kunci pokok pada metode ini. Subjek dengan kemampuan mengingat lemah sebaiknya tidak menggunakan metode ini karena hasilnya tidak akan menggambarkan konsumsi aktualnya. Subjek dengan kemampuan mengingat lemah antara lain adalah lanjut usia dan anak di bawah umur. Khusus untuk lanjut usia, sebaiknya dihindari penggunaan metode ini pada mereka yang memasuki fase amnesia karena faktor usia. Sedangkan pada anak di bawah umur, biasanya di bawah 8 tahun atau di bawah 13 tahun. Usia antara 9 sampai 13 tahun sebaiknya metode ini harus didampingi oleh ibunya, menurut Carly Boyce tahun 2011. Cara melakukan survei. Yang pertama, pewawancara menanyakan makanan yang dikonsumsi dalam 24 jam terakhir sejak bangun tidur sampai bangun tidur lagi. Dan mencatat dalam ukuran rumah tangga atau URT. Mencakup nama masakan atau makanan, cara persiapan dan pemasakan, serta bahan makanannya. Yang kedua, pewawancara melakukan atau memperkirakan estimasi dari URT ke dalam satuan atau gram untuk makanan yang dikonsumsi. Yang ketiga, menganalisis energi zat gizi berdasarkan data hasil recall konsumsi pangan sehari 24 jam secara manual. Yang keempat, menganalisis tingkat kecukupan energi dan zat gizi subjek dengan angka kecukupan energi dan zat gizi atau AKG subjek. Yang kelima, menyebutkan kembali apa yang telah dicatat dengan benar dan tidak ada yang lupa disebutkan responden. Instrumen survei. Yang pertama, Quicklist membuat daftar ringkasan pangan yang dikonsumsi sehari kemarin sesuai waktu makan. Yang kedua, mereview kembali kelengkapan Quicklist bersama responden. Yang ketiga, gali pangan atau hidangan yang dikonsumsi dikaitkan dengan waktu makan dan aktivitas termasuk porsi dalam URT, cara memasak dan harga per porsi. Yang keempat, tanyakan rincian pangan atau hidangan sesuai Quicklist menurut jenis bahan makanan, jumlah, berat, dan sumber perolehannya yang dikonsumsi sehari kemarin. Yang kelima, mereview kembali semua jawaban responden untuk menghindari kemungkinan masih ada makanan dikonsumsi. Kekurangan dan kelebihan. Kelebihan. Yang pertama, mudah melaksanakannya serta tidak terlalu membebani responden. Yang kedua, biaya relatif murah karena tidak memerlukan peralatan khusus dan tempat yang luas untuk wawancara. Yang ketiga, cepat sehingga dapat mencakup banyak responden. Yang keempat,
dapat digunakan untuk responden yang buta huruf. Yang kelima, dapat memberikan gambaran yang nyata karena benar-benar dikonsumsi individu sehingga dapat dihitung indeks zat gizi sehari. Yang keenam, lebih objektif dibandingkan dengan metode food dietary history. Yang ketujuh, baik digunakan di klinik. Kekurangan. Yang pertama, ketepatannya sangat tergantung pada daya ingat responden. Oleh sebab itu, responden harus mempunyai daya ingat yang baik, sehingga metode ini tidak cocok dilakukan pada anak usia di bawah 8 tahun. Wawancara ini dapat dilakukan kepada ibu atau pengasuhnya. Lalu, metode ini tidak tepat dilakukan untuk usia lansia dan orang yang hilang ingatan atau orang yang pelupa. Kedua, sering terjadi kesalahan dalam memperkirakan ukuran porsi yang dikonsumsi sehingga menyebabkan over atau underestimate. Hal ini disebabkan oleh the flat slope syndrome, yaitu kecenderungan bagi responden yang kurus untuk melaporkan konsumsinya lebih banyak atau overestimate. Dan bagian responden yang gemuk cenderung melaporkan lebih sedikit atau underestimate. Yang ketiga, membutuhkan tenaga atau petugas yang terlatih dan terampil dalam menggunakan alat-alat bantu, ukuran rumah tangga, dan ketetapan alat bantu yang dipakai menurut kebiasaan masyarakat. Pewawancara harus dilatih untuk dapat secara tepat menanyakan apa-apa yang dimakan oleh responden dan mengenal cara-cara pengolahan makanan serta pola pangan daerah yang diteliti secara umum. Yang kelima, dapat menggambarkan asupan makanan sehari-hari bila hanya dilakukan recall 1 hari. Selanjutnya, sering terjadi kesalahan dalam melakukan konversi ukuran rumah tangga atau URT ke dalam ukuran berat. Jika tidak mencatat penggunaan bumbu, saus, atau minuman, menyebabkan kesalahan perhitungan jumlah energi dan zat gizi yang dikonsumsi. Responden harus diberikan motivasi dan penjelasan tentang tujuan penelitian. Untuk mendapatkan gambaran konsumsi makanan yang aktual, recall jangan dilakukan pada saat panen, hari besar, hari akhir pekan, pada saat melakukan upacara-upacara keagamaan, selamatan, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.